Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dalam keadaan bernyawa, masih membangunkan kita dalam keadaan bernapas. Mungkin di tempat lain ada orang yang mau bangun subuh, tapi tidak bisa. Antara dua, kalau bukan meninggal, kesiangan. Alhamdulillah kita yang bukan saja dibangunkan dalam keadaan bernyawa, malah Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki hidayah setelah bangun kita melaksanakan perintah. Jadi satu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki, dan kenikmatan iman. Sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan bernapas. Kita dilibatkan lagi dalam perkara agama, pergi bersujud kepada Allah Subhanahu. Ini manifestasi iman. Hadirin jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang tahu akan diri. Karena Allah bilang, barang siapa yang ingin mengenaliku, maka kenalilah diri. Kenali dulu diri kita ini siapa, baru kita bisa mengenal. Jadi proses pengenalan zat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sifat ego dalam diri kita, sifat sombong dalam diri kita. Karena kita tidak bisa apa izin Allah. Siapa yang memberikan oksigen yang kita hidup setiap hari? Apakah dari pihak rumah sakit? Tidak. Siapa yang memberikan kita penglihatan setiap hari? Apakah dari pihak rumah sakit? Tidak. Apakah orang tua kita yang sudah melahirkan kita? Tidak. Memberikan pendengaran yang jelas, otak yang senantiasa berpikir setiap saat, mulut yang berbicara, tangan yang memegang, kaki yang berjalan. Semua itu dikehendaki, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma dua. Naik dan turun.
Kalau dia tertahan di tengah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Kira-kira kenikmatan ini siapa yang bisa beri? Masuk rumah sakit saja, satu tabung oksigen mungkin 15 juta ya sekarang, satu tabung oksigen. Jadi kalau kita yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, kufur atas nikmat, tidak tahu diri. Manusia yang tidak mau bersyukur tidak tahu diri. Untung Allah tidak memerintahkan untuk membayar ini. Kalau Allah perintahkan, apakah kita sanggup untuk membayar? Tidak sanggup berdiri. Tidak akan sanggup kita membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Dikisahkan dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pengikutnya Nabi Musa yang taat. Tidak ada umat akhir zaman yang ibadahnya, yang salatnya menandingi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada. Hatta siapapun yang sekarang umat akhir zaman belum ada yang bisa menandingi ibadahnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Sampai terbentuk di atas batu bekas sujudnya. Bukan hitam jidatnya, bukan. Masuk itu tempat sujudnya, batu, lubang bekas sujud. Maka disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, sampaikan kau, saya ini ibadah terus setiap saat, tidak lalai taat kepada Nabiullah Musa dan Allah. Jadi saya mau masuk surga dengan amal ibadah. Maka Allah bilang begini, wahai Musa, ente kasih tahu itu pengikut ente bahwa dia masuk neraka yang paling dasar. Masuk neraka yang paling dasar. Padahal kuat ibadahnya. Nabi Musa, Allah kasih tahu kepada Nabi Musa, amal ibadah yang dia lakukan mau ditakar ini. Allah bilang kepada Musa, dengan satu biji mata yang Allah berikan, kemudian kedua-duanya diletakkan di sisi timbangan yang berbeda, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, maka mata ini dibuka. Artinya rahmat Allah ini lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan. Termasuk surga, bukan sholat. Masuk surga dengan haji, bukan haji terus masuk surga. Dengan zakat tidak, baca Quran tidak masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahkan bukannya pada kisah-kisah sahabat. Ada kisah sahabat yang tidak bisa mengaji sampai 30 juz, cuma 30. Apakah mereka tidak selalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ada orang muslim masuk Islam, baru seminggu belajar huruf hijaiyah, baru seminggu salat, mati dalam keadaan sujud. Kenapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena salat. Terus kenapa kita salat? Karena kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat. Kita tidak tahu. Jadi ikhtiarnya bagaimana? Cara supaya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu, salat. Taat perintah Allah. Itu jalan-jalannya untuk mencapai atau mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintahnya. Salat ini langkah ikhtiarnya kita. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya.
sumber dari Allah yang bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Kan syirik. Oleh itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama dengan berbagai kerisauannya, musyawarah, dudukan musyawarah, kemudian bikin ini tertib, bikin ini arahan supaya kita belajar keluar 3 hari setiap bulan, 2,5 jam setiap hari, setiap tahun 40 hari, setiap seumur hidup 4 bulan. Itu minimal sekurang-kurangnya. Kenapa? Karena mau bentuk ini iman. Orang keluar 3 hari bukan cuma mau datang ibadah di tempat Allah, bukan, membentuk ini iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau bersabda, "Jadidu iman." Wahai sahabat, perbaharuilah iman kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat, bagaimana caranya kita memperbaharui iman? Bagaimana caranya? Maka di sini dari sabda hadis tersebut ulama memberikan penjelasan ada dua cara untuk memperbaharui iman ini. Ada dua cara. Yang pertama, kita amalkan dengan mengulang-ulang atau dengan disebut dengan berzikir la ilaha illallah, memasukkan kalimat ini di dalam hati. La ilaha illallah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendakwakan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Ini Nabi suruh perbaharui iman. Karena memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kita sebut-sebut saja. Oh, ini dalilnya yang biasa Ustaz sebut. Tidak segampang itu memasukkan kalimat la ilaha illallah dalam hati. Bukan perkara mudah. Para sahabat mati-matian ketika Islam hidayah masuk dalam diri para sahabat, jasa-jasa para sahabat yang Allah berikan. Belum di orang baca Al-Quran, belum di orang taklim atau belum. Ketika para sahabat masuk Islam ini belum taklim, belum orang belajar hadis, belum belajar Quran, belum. Apa belajar apa? Belajar iman. Berapa belas tahun? 13 tahun. Belajar iman saya 13 tahun. Memasukkan itu kalimat la ilaha illallah 13 tahun lamanya. Ini sahabat loh, hidup sama-sama Nabi. 13 tahun masukkan la ilaha illallah untuk membentuk iman. Karena dengan keimanan itulah kita ini bisa punya kekuatan mengamalkan perintah Allah. Datang panggilan perangmu, apakah sahabat tangguh? Tidak. Karena 13 tahun iman sudah terbentuk. Perang Badar, apakah sahabat tangguh? Tidak. Kenapa? Iman sudah terbentuk. Kalau iman tidak terbentuk, kamu mati di sana. Masih ada istri. Karena iman sudah terbentuk, Allah sudah tanamkan rasa cinta kepadanya. Para sahabat tertanamlah sudah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang kita cintai kira-kira? Kalau orang yang dicintai, orang yang lagi jatuh cinta, saya balikan, saya hadir, dia balikan. Kenapa? Karena dia cinta. Ini baru konteks ta'aruf, baru bakulit. Kalau yang sudah berumah tangga, harta dirinya dia korbankan demi orang yang dia cintai. Dia walaupun dia tidak makan,
Yang penting orang yang dia cintai makan. Biar dia tidak makan, yang penting anak dan istrinya makan. Ini manifestasi dari cinta. Kalau orang pacaran, manifestasi dari cintanya ada kata-kata mulia, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Itu dulu, sekarang kita pakai pesawat dan terlalu terbang dan karena cinta. La ilaha illallah. Coba bagaimana cinta ini kita belajar, kemudian kita tanamkan di dalam diri kita. Kita betul-betul kiblatkan ini cinta, arahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Berikan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang istri tidak suruh setiap hari pulang kerja, tidak. Karena sudah terbentuk rasa cinta setiap hari kerja. Harus dari uang setiap hari. Kasihan istriku mau makan, kasihan anakku mau makan. Kenapa? Karena demi orang-orang yang dicintai. Jadi semakin besar rasa cinta, maka semakin besar pula pengorbanan. Ya. Hari ini lihat istri masih pakai motor Supra X. Dengan sendirinya karena cinta muncul berbagai macam pemikiran, kasihan ini begini tanpa istri. Banting tulang peras keringat, motor metik datang. Pengorbanan demi orang yang dicinta. Maka para sahabat itu rela berkorban hatta habis hartanya. Istri-istri mereka pun karena diajarkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, iman pun diajarkan kepada istri-istri dan anak-anak para sahabat, mereka rela menjadi janda demi agama, rela menjadi yatim demi agama. Jadi kalau sekarang kita sudah salat enak-enak di atas karpet, atas keramik, di bawah cahaya yang terang, tidak lagi pakai obor-obor, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir. Kita tidak mau karena kelak di akhirat ada yang minta bertanggung jawab. Ulama bilang nanti di akhirat kalau kita ini tidak mau apa-apa, tidak mau ibadah, malu ditanya dengan istri-istrinya, orang-orang para sahabat biasa dia yang suaminya mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan agama. Apakah kita tidak mampu? Nanti ada seorang istri sahabat yang datang, kami ini rela jadi janda demi tegaknya ini agama. Anak-anaknya datang pula, kami rela jadi anak yatim karena tegaknya ini. Lantas sekalian, apa yang sudah kita korbankan pada zaman untuk agama, untuk ibadah saja tidak mau. Kemarin saya bilang, iblis saja dilaknat itu bukan karena tidak mau sujud kepada Allah, bukan. Iblis dilaknat bukan tidak mau sujud kepada Allah, bukan. Tidak mau sujud ke Adam. Tapi kalau sujud ke Allah, iblis mau. Makhluk yang paling dekat sebelum Jibril alaihissalam, iblis yang paling dekat dengan Allah. Sebelum Jibril, iblis, gurunya para malaikat. Saya lupa namanya itu sebelum hilang. Azazil. Paling ganteng. Tercipta pula dari Tuhan. Paling dekat, pertama yang paling dekat dengan Allah. Dia dilaknat karena tidak beradab. Dilaknat bukan tidak mau sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Mau, yang tidak maunya ke Adam alaihissalam. Sekarang umat Islam, iblis geleng-geleng kemana? Tidak mau sujud kepada Allah. Umat Islam tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau. Bahkan kalau ditawarkan lari, jamaah tabligh lari. Pasti orang mengajak ke salat.
datang lagi dipasukan jamaah kompor. Lama lagi orang ajakan masih beruntung. Kalau Pak Ali yang ajar kita di masjid, masih beruntung. Bapak yang ajar kita ke masjid, artinya masih bisa pulang. Kalau Israel datang, ayo kita pergi, masih bisa pulang, tidak bisa pulang. Bapaknya Israel ngajakin, Pak Usman ayo kita ke masjid. Sebentar lagi 5-6 menit pulang kembali. Kalau Israel datang, Pak Usman ayo kita pergi, nggak pulang-pulang. Oleh itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya ini perkara hadirin dunia. Kita ini meluangkan waktu untuk belajar untuk memasukkan ini kalimat la ilaha illallah ke dalam hati. Supaya apa? Ketika ini kalimat la ilaha illallah sudah masuk di dalam hati, maka enak perintah-perintah Allah kita masuk. Makanya para salaf itu menegakkan pentingnya tauhid, mengutamakan pentingnya tauhid. Para salaf pentingnya tauhid. Kalimat la ilaha illallah dakwakan. Setelah kita amalkan la ilaha illallah, memasukkan kalimat tersebut ke dalam hati supaya keyakinan kepada makhluk dalam hati ini keluar. Hati ini singgasananya asma Allah masuk di dalam. Allah di langit, bukan di hati. Asma Allah. Manusia beraktivitas dengan baik, mata melihat dengan baik, tangan memegang dengan baik, hidung mencium dengan baik, mendengar dengan benar, melihat dengan jelas, kaki melangkah dengan tegak. Sifat-sifat Allah. Untuk belajar ini harus proses, butuh proses, harus butuh keimanan. Allah Khalik, Allah Maha Pencipta. Allah Malik, Allah sudah cipta, Allah jaga. Apa kita bisa jaga diri? Tidak bisa. Seandainya kita lepas tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidur, semut masuk dalam diri kita semua. Jadi orang tua jaga anaknya, mengambil sedikit sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Malik, Allah Malik, Maha menjaga, melindungi. Bukan cuma sampai itu Allah kasih sedikit, Allah Raja. Meyakini tiga hal ini harus butuh proses iman, harus butuh keimanan. Tiga-tiga ini bukan kita bicara sakti lagi dari batu, bukan. Kalau kita sakti kan lagi dari batu. Jadi segala yang orang tua berikan, kan ini dia proses regenerasi. Hari ini orang tua jaga mengambil sedikit sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini biasa disimbolkan dengan mama dengan bapak. Rahman, Rahim. Rahman ini Maha Pengasih. Rahim ini Maha Penyayang. Ada ilmu tasawuf yang menjelaskan tentang ini ilmu bapak, ini ilmu mama. Kalau kasih sayang, semua mama, semua anaknya, mamanya dia kasih pilih-pilih. Disayang. Dia sayang semua. Ada anaknya tuh sayang semua anaknya. Dia pilih-pilih. Sifat Allah yang diberikan kepada orang tua, orang perempuan. Kalau Maha Pengasih diberikan kepada bapak. Maka dia menjadi tulang punggung. Betul dia tidak kasih menete kok. Bapak tidak kasih menete, betul tidak. Tapi air susu yang mengalir masuk dalam mulut bagian daripada tenaga, kontribusi tenaga dari bapak hingga air susu itu bisa ada. Dia banting tulang paras keringat cari makanan, mamanya makan, keluar lantai, baru dibayi dia. Sifat-sifat Allah. Cari rezeki, bukan cari jemput, sudah ada rezeki. Rezeki ini sudah duluan daripada proses, daripada penciptaan manusia. Allah sudah sempurnakan ini dunia, baru kirim manusia. Nabi Adam ini
Jadi sudah ada rezeki orang bilang, saya mau pergi cari rezeki dulu sana. Bukan cari rezeki, jemput. Nanti bilang orang tua bilang, bangun subuh, jangan sampai rezeki di pintu ayam. Supaya jemput duluan, jangan sampai diambil orang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keluar ini sudah hari kedua. Insyaallah kita akan tamu di hari Senin setiap hari ini. Setiap hari ini kita akan kembali ke tempat masing-masing. Dan insyaallah kita mengamalkan apa yang sudah kita belajar di selama 3 hari. Sudah belajar mengaji, kita mengaji terus. Sudah tahu ajarkan yang lain. Kita sudah praktek ini sholat 5 waktu, sholat terus. Sudah praktek jauh. Sudah praktek 2,5 jam, 2,5 jam. Sudah praktek baca fadilah amal, ta'lim ta'ala, praktek di tempat masing-masing. Oleh itu aja rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, saya selaku manusia yang tidak luput dari salah khilaf, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kutipan ayat Quran maupun hadis yang tidak benar, tidak sesuai, tidak ada penyembuhan dan lain sebagainya. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.